الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلي ونسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Syukur kita haturkan kehadirat Allah atas perkenan Allah kita hari ini sudah sampai pada hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan, dan tentunya sudah menjelang akhir-akhir di bulan suci kita yang kita lalui sama-sama. Untuk itu ikhwati iman yang dirahmati, tentu layak dan pantas kita bersyukur padanya karena kita bisa menuntaskan sampai tanggal hari ini, mudah-mudahan bisa tuntas sampai dengan hari terakhir di bulan suci ini. Ikhwati iman yang dirahmati, malam nanti insya Allah masuk ke tanggal 27 bulan Ramadan, dan tentunya sebagian kaum muslimin meyakini bahwa tanggal 27 itu adalah bagian dari malam Lailatul Qadar. Meskipun sebetulnya Rasulullah sendiri tidak menentukan itu, hanya beliau menyentuhkan di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir itu. Namun demikian ikhwati iman rahimahullah, kita juga hormati keyakinan itu. Hanya mudah-mudahan kalau kita menunggunya dari awal, dari tanggal 21 sampai akhir, tentu insya Allah salah satu malamnya kita akan jumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini semua kita meyakini bahwa Lailatul Qadar itu adalah saat diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit bumi, yang punya nilai yang amat sangat luar biasa, digambarkan dalam surah Al-Qadar. Saat turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu nilainya keutamaan yang luar biasa, sama dengan 1000 bulan. Jadi luar biasa anugerah Allah turunkan Al-Quran ini sampai dihargai seperti itu. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Allah jelas-jelas menjelaskan di situ, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran, di mana isinya adalah bayyinat minal huda wal furqan, adalah petunjuk dan pemisah mana benar dan salah di dalamnya, mana baik dan buruk, mana hak dan batil, dijelaskan secara rinci di dalamnya. Lalu perintah Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka siapa yang ada di kampung halaman sendiri, tidak kemana-mana pada bulan itu, artinya tidak dalam safar, tidak dalam kondisi sakit, falyasumhu, maka puasalah. Jadi puasa ini kemudian oleh para ulama diartikan sebagai wujud rasa syukur atas turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi akibat turun Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah merintahkan kita untuk saum. Bahkan bagi mereka yang safar boleh tidak puasa tapi diganti hari lain. Bagi yang sakit boleh tidak puasa tapi nanti diqadha di hari lain. Saking luar biasanya menyambut Al-Quran ini sampai kita diwajibkan untuk saum selama 1 bulan. Inilah anugerah yang luar biasa Al-Quran ini, dan hari ini diakui oleh mata-mata dunia ya, di seluruh dunia, bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Dan kemarin setelah kejadian Palestina itu lebih luar biasa lagi, karena banyak sekali anak-anak Palestina yang masih kecil-kecil sudah menghafal Al-Quranul Karim. Lalu dalam kondisi sesulit itu pun mereka tidak bisa melepaskan Al-Quranul Karim. Ketabahan menyelimuti kehidupan mereka, sehingga mereka begitu yakin dengan Al-Quran ini. Dan kalaupun mereka wafat, mereka pada meninggal, anak-anak itu, juga orang-orang dewasanya, ada pesan yang menarik dari anak-anak Palestina itu, biarlah mata-mata kami kemudian tertutup, artinya kami wafat, tapi kami membuka mata-mata lain di luar negeri kami. Dan itu ternyata terbukti hari ini, betapa banyaknya manusia yang kemudian melek dengan Al-Quranul Karim, dan mereka menemukan hidayah di dalamnya, sehingga tidak sedikit gara-gara itu kemudian di daratan Eropa, Amerika, bahkan Asia Tengah semua
meyakini kebenaran Al-Quran sehingga ucapkan 2 kalimat syahadat. Ikhwati iman rahimakumullah, para orientalis juga ternyata sekarang mereka banyak meneliti justru kedalaman Al-Quran itu sendiri. Waktu yang lalu ada di antara mereka itu meneliti sejarahnya, dan itulah yang kemudian membuat sejarah-sejarah itu jadi rusak oleh mereka ini. Hari ini mereka lari tidak lagi ke situ, tapi cenderung kepada pendalaman terhadap kitab-kitab terdahulu. Dan dari situlah kemudian mereka menemukan hak, mereka menemukan al-bayyinat, mereka menemukan al-huda, sehingga banyak sekali dari mereka yang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah wujud Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang luar biasa, yang sampai sekarang diakui, dan memang seperti itulah Allah menantang bagi mereka yang tidak yakin. Dari mulai 1 surah, silahkan 10 surah, bahkan akhirnya 1 ayat saja bikin seperti Al-Quran. Dan itu tantangan sejak Al-Quran ini turun kepada baginda Nabi sampai dengan sekarang. Dan kalaupun ada yang mencoba menirunya, selalu ketahuan karena kalimatnya tentu amat sangat berbeda. Ikhwati iman rahimakumullah, inilah Al-Quranul Karim yang kita miliki. Namun demikian, kita pun sadar sepenuhnya bahwa kondisi kita kali ini, terkhusus di negeri kita sekarang, bahwa Al-Quran ini seperti pesan Allah dalam surah Fatir ayat 20, dikatakan bahwa Allah kemudian mewariskan Al-Quran ini. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafaina min ibadina, kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dzalika huwa fadlul kabir. Kami wariskan Al-Quran yang sedemikian rupa luar biasanya itu, sehingga membuat dunia jadi melek hari ini. Lalu kemudian orang pun jadi tambah penasaran ada apa dengan Al-Quranul Karim. Allah mewajibkan saum selama 1 bulan karena Quran turun di bulan Ramadan ini. Lalu kemudian mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke baginda Nabi itu tanggal 17 Ramadan. Tapi yang ini turun awal yang sekaligus karena kalimatnya pun anzalna, tentu beda dengan nazzala. Kalau nazzala menurunkannya bertahap. Nazzala al-Qur'ana bil haqqi gitu. Kalau nazzala kitaba bil haqqi, Al-Qur'an itu bertahap. Itu selama 23 tahun. Sementara anzalna itu turun segemblengnya langsung sekaligus, itu malam Lailatul Qadar. Dan Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini ternyata terus oleh Rasulullah diperingati terus, oleh Rasulullah kemudian dirayakan terus, sehingga ditunggu kedatangannya itu. Karena ternyata kata baginda Nabi jelas bukan sekali itu saja, dalam arti bukan Al-Quran terus menerus sekaligus terus seperti itu, tapi nilai malamnya itu tidak hilang. Nilai diturunkan Al-Quran yang sekaligus itu tidak hilang. Maka Rasul menyambut di 10 hari terakhir selalu iktikaf di dalam masjid. Dan Rasul memberitahu juga di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, silahkan tunggu di situ. Berarti ini pun bagi mereka yang tidak bisa seutuhnya 10 hari ada, Allah menyediakan lahan. Hari-hari ganjil ini silahkan kalian tunggu. Dan siapa yang bertepatan dengan itu? Banyak ulama memang jadi 2 kelompok. Ada yang satu menyatakan tentang keagungan dan kita tidak mendapat apa-apa gitu. Tapi ulama mujtahid kebanyakan mereka menganggap bahwa siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu mendapatkan nilai lebih dari 1000 bulan. Sehingga inilah yang pendapat jumhur ulama ya, kebanyakan seperti itu. Maka dari itu baginda Nabi jelas saban 10 hari terakhir bahkan beliau tidak keluar dari masjid. Bahkan mereka yang iktikaf itu yang betul utuh 10 hari diperkenankan untuk tidak nengok orang sakit, diperkenankan untuk tidak menghantarkan jenazah sampai ke kuburan. Kenapa? Karena mereka ini sedang iktikaf. Inilah kemuliaannya yang disambut oleh baginda Nabi dengan iktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan ikhwati iman, setelah baginda Nabi wafat, itu keluarganya meneruskannya. Dan Rasul mengatakan, sok bangunkan keluargamu untuk ikut menyambut datangnya malam Lailatul Qadar itu. Itu berarti bahwa Lailatul Qadar itu bukan sekali, tapi tiap bulan Ramadan 10 hari terakhir dia akan turun, meskipun mungkin bukan menurunkan Al-Qur'annya, tetapi memperingatinya. Itulah yang amat sangat luar biasa. Karena di dalamnya ada tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Ini penting bagi kita pahami. Karena Al-Qadar itu mengandung arti 3. 1,
Qadar itu mengandung arti mulia, asyarafu. Jadi bulan malam yang mulia, asyarafu. Jadi ada ayat yang mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan orang-orang kufur itu tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Jadi qadar itu mengandung arti mulia. Apakah bulan itu, malam itu bulan apa? Malam kemuliaan. Al-Qadar juga mengandung arti sempit. Diartikan demikian karena memang ada ayat Quran yang makna qadar itu sendiri ada artinya sempit. Seperti Allah meluaskan rizki kepada yang kehendaki, wa yakbir, dan beliau pun menyempitkannya. Sempit bagaimana malam Lailatul Qadar itu? Pertama, waktunya memang terbatas sampai fajar, nanti dari masuk malam sampai dengan fajar. Lalu kemudian sempit karena apa? Para ulama mengartikan ini, semua ahli tafsir menggambarkan bahwa sempitnya karena tanazzalul malaikat waruhu fiha, malam itu. Para malaikat itu turun pada malam itu keseluruhannya dipimpin oleh Jibril. Sehingga dunia ini sempit karena banyaknya mereka yang turun ke dunia untuk menyampaikan ucapan selamat sejahtera kepada kaum muslimin yang sedang menunggu kehadiran mereka. Apa yang dia lakukan? Min kulli amrin, mereka mengatur urusan-urusan manusia saat itu. Jadi urusan setahun ke depan itu Allah tentukan pada malam itu untuk tiap-tiap diri manusia. Maka manusia yang berdoa memohon pada Allah pada malam itu. Lalu kemudian pas malam Lailatul Qadar Allah menentukan, Allah mengijabah, maka apa yang dia harapkan insya Allah akan ketemu. Begitu para ulama memberikan gambaran ahli tafsir terkait dengan tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Kemudian mereka menyapa, mengucapkan salam kepada seluruh manusia yang sedang menunggu itu. Sehingga ucapan salam mungkin tidak terdengar, tetapi dia masuk ke relung-relung hati mereka yang beriman, yang menunggu kehadiran itu. Sehingga terasa begitu nyaman, begitu bahagia. Sampai Rasul memberikan gambaran hari di mana turunnya Lailatul Qadar itu. Mataharinya kalau pagi tidak akan terlalu panas, seolah-olah dia terhalang sesuatu. Siangnya pun tidak terik, tapi juga tidak panas, juga tidak hujan. Lalu kemudian malamnya dia akan merasakan kenyamanan kehadiran ini. Inilah ucapan salam dari para malaikat yang turun pada malam itu sehingga terasa begitu tenang dan nyaman, kata Rasulullah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran-gambaran ini semua memberikan kepada kita betapa agung dan mulianya Al-Qur'an ini. Namun sayang ternyata kemuliaan yang luar biasa itu tidak disambut dengan baik oleh kita kebanyakan manusia, terutama di negeri kita ini sendiri. Karena Allah memang sudah mensinyalir bakal terbagi pada 3 kelompok manusia yang menerima warisan Al-Quran yang luar biasa ini. Pertama yang disebut zalimul li nafsih, kata Allah, mereka yang zalim pada dirinya sendiri. Mereka menganiaya dirinya sendiri. Dia tahu Al-Quran itu luar biasa, dia tahu Quran itu hebat, dia tahu Quran itu sebegitu luar biasanya. Tapi jangankan dia bisa menjamah isi di dalamnya, bacanya saja tidak mampu. Ngerti pun tidak, sehingga ya asal-asal saja seperti itu. Nah, ada yang kedua yang disebut dengan muqtasid. Muqtasid ini sudah mulai mereka memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi ya sebatas baca saja, mungkin sebatas ya supaya tidak diolok-olok saja sama orang lain. Ada yang mengartikan muqtasid ini moderat saja. Jadi kadang mereka juga ngerti, kadang bisa baca, tapi juga maksiat pun masih tetap jalan. Bila yang orang sering ungkapkan dengan STMJ ya, sholat terus, maksiat juga jalan katanya. Jadi ini kelompok-kelompok yang muqtasid ini. Dia mulai paham Quran, tapi Quran juga diabaikan oleh dia, maksiatnya masih terus jalan. Terus ada kelompok ketiga yang sabiqum bil khairat biidznillah, mereka yang segera melakukan kebajikan atas izin Allah. Jadi dia tahu kebenaran, dia ikutin, ini salah, dia jauhin. Terus seperti itu. Dia berjalan dengan Al-Quran yang membimbing dirinya, sehingga Allah menyebut itulah karunia yang sangat besar untuk manusia. Ikhwati iman rahimakumullah, Ramadan kali ini mudah-mudahan ini tantangan yang luar biasa dari Allah kalau bisa menemukan di baris yang ketiga tadi, yang sabiqum bil khairat. Karena kalau sudah interaksi dengan Al-Quran, siapapun dia pasti akan mulia. Mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran semakin penasaran, semakin ingin tahu, dan semakin terbuka, dan Allah membukakannya. Jadi allamal insana ma lam ya'lam. Allah nanti akan bukakan yang tidak dia ketahui. Begitulah janji Allah kepada mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran ini, terus seperti itu. Dan ayat demi ayat itu saling melengkapi, saling menjelaskan satu sama lain. Bagikan diagram yang seperti itu, luar biasa.
sampai pada akhirnya kita ketemu utuh. Luar biasa Al-Quran ini. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini tentu butuh keseriusan dari kita, dari diri kita masing-masing. Namun kalau kita masih di kelompok pertama, jangan mimpi kita dapat itu. Paling tidak di kedua kita, mungkin ada kedua itu, bisa saja akan jadi di kelompok satu atau dia akan jadi kelompok ketiga. Yang mudah-mudahan kita pada posisi yang ketiga yang seperti itu. Tahu ini benar, lakukan, ini salah, tinggalkan. Dia istiqomah dengan kebenaran yang dia tahu dalam Al-Quran itu. Inilah yang disebut karunia yang sangat besar Allah. Ya khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana membuka Al-Quran ini? Ada 3 tahapan juga. Ternyata tadi manusia terbagi 3. Ini juga tahapan. Apa yang disebut dengan tahapan pertama? Kalau dalam kaidah ilmu tafsir, ada yang disebut dengan kalimatnya, tahap pertama adalah qiraah. Apa itu qiraah? Dalam Al-Quran ada kalimat idza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini tahap pertama. Jadi tahap pertama itu apabila Quran dibacakan, maka kalian dengarkan agar kalian dapat rahmat. Ini tahap qiraah. Jadi baru tahap baca saja dulu, baca seperti itu. Lalu kalau sudah mulai senang ini, lalu kemudian tahap kedua, itu yang disebut dengan tahap tilawah. Gimana tilawah ini? Lihat surah Al-Anfal, kalimatnya juga فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila Quran dibacakan, ditilawahkan, maka bertambah keimanannya. Berarti dia bukan sekedar baca, dia sudah mulai paham, dia sudah mulai ngerti, dia sudah mulai suka, dia sudah mulai senang dengan itu. Ketika dibacakan Al-Quran, bertambah keimanannya. Ada tahap yang ketiga yang disebut dengan tahap tartil atau murattal. Tapi ini bukan tahap bacaan ya, kan murattal dalam al-tafsir itu ada kalimat yang menarik kaitan dengan murattal ini. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika." Kaitannya kalau warattilil Qur'ana tartila diawali dengan bangun dulu di waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ini kelompok yang tahap ketiga. Bagaimana Al-Quran sudah tartil. Tartil apa sih? Tartil adalah tartib, sudah jadi pola hidup. Kalau sudah masuk pada kelompok yang seperti ini, Allah menganjurkan, sok kuatkan dengan tahajudnya. Karena dengan tahajud Allah akan menanamkan keyakinan, kekuatan ke dalam lubuk-lubuk hati kalian. Qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot, yang luar biasa. Karena dia banyak paham sehingga seperti itu. Kemudian tertib dalam kehidupan. Apa dengan tahajud ini? Allah berjanji, tahajjud bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu akan bangkit pada posisi yang terpuji. Dan kemudian dengan tahajud ini sendiri dilanjutkan dengan kajian Al-Quran yang sudah mendalam seperti itu. Ada doanya kan selesai tahajud. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bahkan sebelumnya ayatnya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang yang hak, yang batil akan hancur. Jadi yang batil ini baru bisa akan hancur kalau masuk pada tahap yang ketiga ini, sudah murattal, sudah tertib, sudah jadi pola hidup. Jadi kalau tahap pertama masih ringan-ringan saja, tahap kedua sudah mulai untuk diri sendiri, kalau tahap ketiga sudah mulai action dengan seluruh. Maka kalau sudah masuk pada tahap ketiga, luar biasa, ini terjadi revolusi ya, bukan evolusi lagi, bakal terjadi revolusi mental manusia dengan benar. Karena itu ikhwati iman rahimakumullah, selalu saja, karena memang ini begitu nilainya begitu tinggi, godaannya juga banyak, halangannya pun banyak untuk mencapai ketiga ini. Sebab kalau sudah masuk ke tahap ketiga, inilah yang dijanjikan Allah, manusia yang ada di negeri itu jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang seperti itu. Negara yang bersih dan ada dalam ampunan Allah. Dan kalau sudah seperti itu, Allah juga berjanji, kata Allah, bahwa penduduk bumi itu kalau semuanya takwa kepada Allah, sudah menjadi pola hidup Al-Quran dalam kehidupannya, Allah bukakan keberkahan langit dan bumi. Tapi sayang nih kebanyakannya manusia nggak ngerti dengan Al-Qurannya sendiri yang begitu agung ini. Allah janji bukakan keberkahan langit dan bumi. Tapi sayang kata Allah, walakin kadzabu, banyak yang mendustakannya. Sehingga fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka akibat kelakuan mereka sendiri. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah,
inilah barangkali bekal kita sekarang memasuki tanggal 27 malam nanti. Jadi Quran yang agung ini jangan sampai keagungannya hanya terbatas di situ saja. Tapi 3 tahapan-tahapan tadi, mudah-mudahan kita masuk pada pewaris yang ketiga, yang sabiqul khairat. Dan itu dibuktikan dengan 3 tahapan tadi, tahapan qiraah, tahapan tilawah, kemudian tahapan murata. Nah, ikhwati iman rahimahullah, terakhir saya ingatkan juga bahwa memang manusia yang mendapatkan ini pun terbagi pada 3 juga pada akhirnya. Ada yang disebut muttaqin, ada kafirin, ada yang munafikin. Ujungnya tetap 3 lagi juga. Jadi kalau menghadapi perintah dari Allah itu pada akhirnya juga ada manusia jadi 3 kelompok. 3 kelompok itu mereka yang asal-asalan, mereka yang sekedar melaksanakan tugas, ada yang menjadikannya kesempatan untuk menambah nilai kehidupan. Begitulah hidup ikhwati iman, dan kembali lagi pilihan-pilihan itu kembali kepada kita masing-masing. Hanya pilihan kita di awal ini akan menentukan nilai akhir kita itu sendiri. Nah, karena hidup pilihan, silahkan pilihannya ada di tangan kita. Kalaulah kita memang berkehendak yang terbaik, maka kita pun tentu harus pilih yang terbaik. Moga-moga kita termasuk di antara mereka yang punya pilihan yang terbaik itu. Sehingga Ramadan akhir ini betul-betul terasa nikmatnya dan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dunia wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.